Saya akan menjelaskan materi mengenai analisis dan metode gravimetri. Gravimetri itu sendiri merupakan suatu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran berat, yaitu kita akan mengukur berat konstan, kemudian yang melibatkan pembentukan, isolasi, atau nanti akan ada pemisahan endapan dari larutannya dan pengukuran berat dari suatu endapan. Selanjutnya, analisis gravimetri. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, penyiapan larutan. Dalam menyiapkan larutan, kita perlu memperhatikan pH karena pH sangat berpengaruh terhadap larutan endapan nantinya. Yang kedua itu pengendapan, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu endapan nanti harus tidak larut, lalu endapan harus dapat disaring, dan endapan harus dapat dimurnikan. Yang ketiga itu pencernaan, di mana kita akan melakukan pemanasan kurang lebih 1 jam setelah endapan terbentuk. Nah, gunanya untuk membantu menghilangkan air yang terbawa pada larutan. Yang keempat itu penyaringan, di mana ada 2 cara. Yang pertama menggunakan kertas saring dan corong gelas, lalu yang kedua dapat menggunakan penghisapan vakum. Nah, itu tergantung kebutuhan. Yang kelima itu pencucian, di mana ditujukan untuk membersihkan endapan dari cairan induknya yang selalu terbawa atau memurnikan. Nah, cairan untuk mencuci ini harus diperhatikan juga. Ia tidak boleh melarutkan endapan, tapi harus melarutkan kotoran dan tidak membentuk dispersi endapan. Lalu yang keenam itu pengeringan, dapat dilakukan dengan oven. Yang ketujuh penimbangan, di mana endapan yang telah kering dapat ditimbang. Lalu yang kedelapan itu perhitungan, nanti akan ada rumusnya. Selanjutnya ada metode gravimetri, yaitu ada 3. Yang pertama penguapan, dapat kita lakukan untuk menentukan kadar air kristal atau air dalam satu spesies. Yang kedua itu elektrolisa, zat yang kita analisis akan kita masukkan ke sel elektrolisa. Kemudian setelah dianalisis, logam yang menempel pada katoda itu dapat ditimbang. Nah, lalu yang ketiga itu dengan metode pengendapan, di mana kita menggunakan zat bereaksi yang nantinya akan membentuk endapan dan nanti akan lebih mudah dipisahkan, lalu kita lakukan penyaringan. Nah, saya mengambil contoh jurnal dengan judul Identifikasi dan Penetapan Kadar Senyawa Saponin Ekstrak Etanol Bunga Senggani Metode Gravimetri. Setelah dilakukan uji kualitatif, dinyatakan bahwa bunga senggani memiliki senyawa saponin. Nah, kita menetapkan kadar saponin tersebut menggunakan metode gravimetri. Nah, caranya ditimbang ekstrak, kemudian direflux dengan petroleum ether pada suhu 60-80 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah dingin, larutan PE dibuang dan residu yang tertinggal itu dilarutkan dengan etil asetat. Nah, kemudian larutan dipisahkan dari larutan etil asetat. Residu yang tertinggal itu dilarutkan dengan N-butanol sebanyak 3 kali, masing-masing 50 ml. Nah, seluruh larutan butanolik itu dicampur dan diuapkan dengan rotary evaporator. Nah, sisanya itu dilarutkan dengan metanol. Kemudian larutan tersebut diteteskan ke dalam 50 ml dietil ether sambil diaduk. Nah, endapan yang terbentuk dalam campuran dituang pada kertas saring yang telah diketahui bobotnya. Endapan di atas kertas saring kemudian ditimbang sampai bobot tetap. Nah, selisih bobot kertas saring sebelum dan sudah penyaringan itu ditetapkan sebagai bobot saponin. Nah, setelah dilakukan prosedur tersebut, kita dapat menganalisa data dengan rumus persen kadar sama dengan X2 dikurang X1 per A dikali 100%, di mana X2 itu bobot kertas saring ditambah endapan saponin, X1 itu bobot kertas saring, dan A adalah bobot ekstrak etanol bunga senggani. Jadi, bobot kertas saring ditambah endapan saponin itu dikurang bobot kertas saring dibagi bobot ekstrak bunga senggani dikali 100%. Didapatkanlah hasil sesuai dengan tabel. Nah, pada replikasi 1 itu kadar saponin 7,2%, pada replikasi 2 kadar saponin 12%, dan pada replikasi 3 kadar saponinnya 15,2%, dengan rata-rata 11,46%. Jadi, kadar senyawa saponin pada ekstrak bunga senggani sebanyak 11,46%. Nah, dilakukan replikasi karena untuk mengoptimumkan terjadinya kesalahan dalam analisis. Gravimetri tersebut memiliki kelemahan. Yang pertama itu relatif lambat. Jadi kita memerlukan waktu yang cukup panjang atau lama karena harus melewati beberapa tahapan, yaitu proses pengendapan dan pengeringan endapan tersebut. Yang kedua itu akurasi 1-2 bagian per 1000, atau akurasinya itu lebih ke tidak akurat. Nah, yang ketiga itu selektivitas tidak terlalu spesifik. Jadi dalam menyeleksi zat tersebut tidak terlalu spesifik.